Supaya terhindar dari cyberbullying yang lainnya, luangkanlah waktu berkualitas dengan anak. Mhm. Bisa dimulai dengan ngobrol, Mhm. dengarkan anak bercerita, dan khususkan anak untuk cerita teman-temannya siapa. Jadi jangan Oke. jangan orang tua itu kalau ngajak ngobrol anaknya standar ya, Mhm. "Gimana gimana di sekolah tadi?" Ya anaknya Mhm. males banget Sambil ditanya gitu. lalu ya Mas Dev ya, Betul kadang-kadang betul. ya. Sahabat Sonora, kembali kita akan melanjutkan perbincangan kita di Sonora Parenting. Dan kita juga masih berbicara mengenai cyberbullying, terutama pada anak-anak. Masih ditemani dengan Mas Dev ya, David Togotorup dari nagita.id. Nah Mas, kita kan melihat kalau misalnya penanganan ini kan memang harus serius ya. Nah, peran dari orang tua sendiri bagaimana Mas untuk memberikan edukasi agar tidak ada korban maupun pelaku dari anak-anak kita? Iya, perannya itu harus total ya, karena Mhm. anak kita sekarang ini lahir di era digital. Jadi nggak heran kalau mereka begitu hebat dalam menggunakan perangkat digital, begitu hebat keterlibatan mereka dalam segala hal Mhm. digital. Ya tapi ya kalau anaknya hebat ya orang tua juga harus hebat juga. Jangan Kayak gaptek malahan ya Mas ya. jangan gaptek. Ya orang tua harus tetap tahu apa yang dilakukan di dunia maya. Betul. Aplikasi chat apa yang mereka pakai, game online apa yang mereka Mhm. mainkan, sikap anak setelah main game, setelah masuk di chat room itu seperti apa. Jadi tujuannya adalah supaya cyberbullying itu bisa dihindari. Mhm. Beritahu anak bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak dan tepat. Ya. Pantau apa yang mereka lakukan di dunia maya. Yang paling utama ditekankan adalah pertama adalah soal berfoto. Ajari anak soal mana selfie yang boleh, mana yang enggak Betul. ya. Semua orang kan Mhm. suka selfie, wajar lah. Orang Mhm. tua, mamanya pasti suka selfie, anaknya juga remaja atau anak-anak kelas suka selfie. Nah, Betul. diskusikan dengan anak mana Mhm. yang boleh Mhm. dibagikan fotonya, mana yang enggak, dan efek jangka panjang apa kalau itu akan yang terjadi. Karena Mhm. jejak digital itu akan terekam, di-delete mungkin saja, Mhm. tapi delete di perangkat kita, di belahan dunia lain sudah tersebar. Nah, Mhm. itu jangka panjangnya. Nah, supaya terhindar dari cyberbullying yang lainnya, luangkanlah waktu berkualitas dengan anak. Mhm. Bisa dimulai dengan ngobrol, Mhm. dengarkan anak bercerita, dan khususkan anak untuk cerita teman-temannya siapa. Jadi jangan Oke. jangan orang tua itu kalau ngajak ngobrol anaknya standar ya, Mhm. "Gimana gimana di sekolah tadi?" Ya anaknya Mhm. males banget Sambil ditanya gitu. lalu ya Mas Dev ya, Betul kadang-kadang ya. ya. Ya coba saya sebagai orang orang bekerja gitu ya, di rumah tanya, Mhm. "Gimana pekerjaannya tadi?" Ya gimana ya, apa yang mau diceritakan, ada banyak yang mau diceritakan bingung. Anak juga gitu tanya, Oke. "Gimana Mhm. sekolahnya tadi?" Ya bingung. Tanya spesifik Iya. tentang teman-temannya siapa, si A Mhm. tadi masuk nggak? Atau siapa, eee ulangannya bagaimana? Nah itu tanya khusus tentang teman-temannya. Kemudian yang kedua adalah tanamkan kepada anak untuk mencegah terjadi cyberbullying adalah Mhm. pertama, jangan bagikan informasi dan data rahasia dengan Betul. sembarangan. Ya, kemudian jangan ceritakan apapun yang pribadi di medium chat kepada siapapun. Dan Mhm. jangan itu tadi ya betul ya, jangan share log gitu kan ya. Betul. Share baik di media sosial atau share log melalui Google Maps di-share itu jangan. Jangan di-share kepada publik gitu kan ya. Mhm. Dan orang tua yang pertama adalah batasi penggunaan media sosial kepada anak. Itu supaya anak kita nggak jadi korban. Tapi ada juga, jangan jadi korban, orang tua juga harus cegah anaknya supaya nggak jadi pelaku. Nah, Ya, ini dia ya. Kadang kita nggak sadar sih Mas ya, anak kita tuh melakukan itu karena memang iseng. Aduh lucu nih anak ini kok jadi begitu berubah sikap. Ah, saya mau ulangi lagi besoknya. Begitu ya Mas ya? ya betul betul. Ya orang tua itu jadi contoh karena orang tua itu kan dilihat terus oleh Ya, anak 24 jam. Ya orang tuanya ngomongin orang lain, anaknya juga ikut ngomongin betul. teman-temannya. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan adalah tanamkan nilai-nilai positif, Mhm. nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ajari anak untuk menghargai temannya, Oke. apapun kondisinya, apapun statusnya, ajari Mhm. anak menerima perbedaan yang dia lihat, ya, dan ajari anak supaya lebih percaya diri Oh ya, dan ini penting berani ya Mas bilang ya. menolak, ya, berani bilang menolak mana yang Mhm. suka atau nggak suka. Ya. Ya.
betul. Nah, kalau misalnya kita istilahnya memberikan banyak informasi seperti itu, apa tidak kecenderungannya jadi kita sedikit parno gitu ya, Mas ya? Tidak ya? Ya, saya rasa batas antara parno dan hati-hati ya itu kembali kepada keluarganya masing-masing. Betul. Kondisi anaknya, apakah anaknya itu lebih fragile, Mhm, apakah anaknya lebih kuat, ya tidak bisa kita ditarik panduan A, B, C, D untuk semua orang ya. Jadi betul. kalau memang kita harus ya sedikit lebih over gitu kan ya, karena kondisi anak kita Mhm, fragile, silakan saja. Itu mhm. bukan parno, tapi memang Kembali ke orang tua masing-masing ya. ya. Baik, baik, nanti kami juga akan kembali membahas bagaimana penanganan jika anak kita sudah terkena cyberbullying ini dan bagaimana solusi terbaiknya akan kita bahas kembali ya. Nah, bagi Anda mungkin sahabat Sonora yang mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Mas Dev, silakan kirimkan pertanyaan Anda seputar cyberbullying ini terhadap anak. Kirimkan ke 0812 112 9200. Kami akan segera kembali. Guru itu jadi medium yang terbaik Mm-mm. supaya orang tua korban dan orang tua pelaku itu ya tidak sampai kepada level konfrontasi, Oke. gontok-gontokan gitu ya, cari Mhm. tahu masalahnya apa ya. Karena begini ya Mbak ya, kalau kita baca kasus-kasus bullying atau cyberbullying yang terjadi, ya umumnya itu pasti selesai secara kekeluargaan ya, karena Oke. secara hukum ya itu belum bisa diproses.